Hello Millennial Parents, saya Rati Ibrahim, psikolog klinis, CEO dan founder Personal Growth. Lucu banget nggak sih kalau kita ya seringkali menangkap basah anak kita sedang curi-curi melakukan sesuatu. Misalnya anak saya dulu nih, saya bilang sama mereka jangan coret-coret dinding yang sebelah sini ya, ini dindingnya harus bersih. Pada suatu sore, anak saya berdua tuh, cowok-cowok ya, masih balita pada saat itu, mereka sedang membuat hidung, membuat mata, dan saya bilang, nah ya coret-coret, dan mereka langsung ngumpetin pensilnya tuh di belakang punggung dan bilang, enggak mama, no mama, enggak, ini apa? Oh, aku kasih hidung supaya mereka bisa breathing. Ini benar-benar lucu sekali ya. Aduh, tetapi di sisi lain sebagai parents kita juga deg-degan. Gimana ya kalau perilaku ini terus jadi kebiasaan? Anak terus-menerus berbohong. Bagaimana cara menghadapi anak supaya tepat kita memperlakukan mereka? Millennial parents, di balik kebohongan anak itu pasti ada sesuatu yang betul-betul harus kita perhatikan. Karena biasanya anak itu berbohong ya, itu ada alasan-alasannya. Misalnya begini, yang pertama, seperti yang saya contohkan tadi tuh, anak saya. Mereka sedang mencoba sebuah perilaku baru. Kadang-kadang anak penasaran, kalau saya lakukan ini nih, kira-kira responsnya mama bakal bagaimana ya? Apa yang akan terjadi ya? Aku dimarahin nggak? Dan anak-anak sudah menyiapkan alternatif-alternatif jawabannya seperti anak saya. Yang kedua, ada anak-anak yang memang berbohong untuk mendapatkan perhatian. Ada beberapa anak ya yang mungkin kita kan suka lupa ya, kalau anaknya manis-manis kita diemin. Kalau anaknya agak jahil-jahil bandel kita omelin. Maka anak melihat bahwa oh ini nih caranya untuk mendapatkan perhatian dari kita. Jadi misalnya pura-pura jatuh ke sandung atau fake crying supaya mendapatkan perhatian. Padahal sebetulnya nggak apa-apa ya. Yang ketiga adalah untuk menghindari hukuman. Nah, ini nih millennial parents mesti hati-hati. Jangan-jangan kita suka terlalu galak ya, atau kita terlalu strict gitu, atau kita menjalankan model parenting kita secara terlalu keras. Sehingga supaya tidak dihukum, padahal dia sangat ingin melakukan sesuatu dan dia takut kita marah ya, dia takut kita kasih hukuman, maka anak berbohong. Misalnya begini, nggak sengaja dia menghilangkan nih mainan mobil-mobilannya. Sementara kita udah bilang, pakainya yang baik ya, soalnya ini harganya mahal tahu. Nah, ketika mainannya kemudian hilang atau mungkin dipinjam sama temannya, anak akan bohong sama kita. Masih ada kok mama, atau aku nggak tahu tadi ada di sini. Itu adalah untuk melindungi dirinya. Kemudian ada yang namanya white lie. Maksudnya gimana? Karena anak-anak kita sebetulnya terlahir dengan jiwa-jiwa yang bersih with their pure heart. Jadi dia berbohong untuk melindungi orang lain, untuk melindungi kita, karena dia tidak mau menyakiti kita. Contohnya nih, kita beliin baju atau mainan yang sebetulnya dia nggak suka, ya. Dan kita bilang, seneng kan? Sebetulnya dia nggak seneng, buat dia itu B aja. Tapi demi menyayangi ibunya, mamahnya, papahnya gitu ya. Terus dia bilang, iya aku seneng. Padahal kita kalau lihat betul-betul dari raut mukanya, mungkin sebetulnya dia nggak sebegitunya ya senengnya.